Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana, udah batal belum puasanya? Belum, Ustaz. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Yang penting kita masih punya semangat, punya niat menyelesaikan ibadah puasa ini sampai akhir tanpa sakit, dengan penuh kedamaian, dan juga nanti kita bisa mengeluarkan zakat fitrah di akhir dan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dan silaturahim dengan sesama tetangga dan keluarga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita sekarang akan kembali melanjutkan pengajian kita. Dan kita sekarang akan coba bahas tentang tema menjadi generasi muslim yang berkarya. Ya. Jadi karya itu apa ya? Karya itu punya makna. Karya itu punya legacy, punya sesuatu yang bisa dilihat nanti oleh orang lain. Nah, yang namanya manusia, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang punya manfaat, legacy, peninggalan buat orang lain. Itu ya, manusia itu dilihat manfaatnya apabila dia punya karya yang baik. Ada pepatah, kalau harimau mati meninggalkan apa? Belang ya, terbayang belangnya itu. Nah, kalau manusia mati itu adalah yang terbayang adalah karyanya. Nah, dalam Islam karya itu disebut dengan amal. Ya. Ada dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang amal ini, tentang karya ini. Bahkan amal ini selalu dihubungkan dengan kata ibadah. Ya. Bahkan amal juga suka disandingkan dengan kata-kata yang berhubungan dengan kesolehan seseorang. Jadi ada amal soleh istilahnya ya, ada amal ibadah. Artinya itu adalah karya-karya yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang soleh dalam artian untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya bisa lahir menjadi seorang muslim yang penuh karya, yang penuh amal ibadah dengan sempurna yang baik itu? Ya. Nah, kita lihat ada yang disebut dalam Al-Qur'an itu, ada yang disebut dengan generasi ulul albab. Ya, ada hampir 16 ayat yang itu menjelaskan tentang generasi unggul ini, generasi ulul albab, generasi yang penuh karya, ya, bukan hanya karya secara nyata tapi juga karya secara ilmiah, ya, dan seorang yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni. Jadi dia punya amal yang ilmiah, yang punya ilmu yang amaliyah. Amal itu adalah corak dari kita memiliki ilmu. Dan ilmu itu memang harus diamalkan. Ilmu bila amalin kasajari bila amalin. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tanpa buah. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tumbuh tanpa buah. Nah, sebaliknya juga amal yang tanpa ilmu itu hakikatnya di mata Allah itu hanya amal biasa saja.
tidak menjadi amal ibadah, tidak menjadi karya ibadah apabila tidak diniatkan hanya untuk Allah. Gitu ya. Nah, makanya ada istilah amal ilmiah dan ilmu dengan amaliyahnya. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam konteks Islam amal dan ilmu itu harus disatukan. Ya. Nah, dan ini pula yang menjadi dasar ciri yang disebut tadi generasi ulul albab itu. Generasi muslim yang memiliki karakter yang disebut dalam Al-Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Salah satunya yang menjelaskan tentang ulul albab ini. Kita bacakan ya bersama-sama, nanti buka ayat Al-Quran ini, kita tadarusan di bulan Ramadan ini dan perbanyak membaca Al-Quran. Karena pahalanya bukan saja per kata, per ayat atau per zuj, tapi sudah per huruf. Nah, itu ya kalau di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ada lanjutan ayat 191-nya. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Saya akan menggarisbawahi ayat di 191-nya ya. Setelah ayat pertama menyebutkan bahwa di antara perputaran langit dan bumi, di antara penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam, itu sesungguhnya ada tanda-tanda. Bagi siapa tanda-tanda ini? Adalah bagi seorang yang disebut dengan ulul albab. Ya. Bagi seorang yang dalam terjemahan secara umum adalah seorang yang berakal. Tapi tafsir dari ulul albab ini banyak sekali. Nah, tapi siapa ulul albab ini? Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran ayat 191-nya. Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu seorang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri ataupun juga duduk atau dalam keadaan berbaring, gitu ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pertama adalah generasi ulul albab ini adalah generasi yang selalu berzikir. Alladzina yadhkurunallah, adalah generasi yang selalu ingat kepada Allah. Nah, ini ya, generasi yang selalu ingat sama Allah. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, itu punya nilai spiritual yang selalu dikaitkan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau ingin menjadi generasi yang penuh karya, manfaat, dan di hadapan Allah pahalanya sangat besar, yaitu yang pertama adalah jadikan semuanya itu karena Allah. Ya, limpahkan puja puji dan dzikir kepada Allah di saat kita berkarya. Alladzina yadhkuruna, apapun adalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu generasi yang pertama. Disebut generasi muslim ulul albab. Ada generasi yang selalu hatinya itu hadir untuk Allah. Generasi yang memiliki landasan kecerdasan spiritual yang bagus. Tapi tidak hanya itu. Allah menambahkan selain tadi seorang ahli zikir,
tapi juga ahli fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini yang kedua, tanda seorang generasi ulul albab. Generasi muslim yang punya karya sempurna itu adalah seorang yang selalu berpikir. Tentu fikir ini adalah menghasilkan nantinya itu apa? Karya. Itu ya. Yang tadi selalu berzikir yang menghasilkan ketaatan dalam ibadah. Yang kedua adalah generasi yang selalu berpikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu generasi yang selalu memikirkan tanda-tanda kuasa Allah ini. Nah, itulah generasi yang masuk kepada generasi ulul albab. Dia bekerja bukan sekedar bekerja, ya. Dia berkarya bukan sekedar berkarya. Dia mencari makan bukan sekedar mencari makan. Hewan pun juga mencari makan. Hewan pun juga bekerja. Tetapi generasi ulul albab adalah generasi yang berkarya, yang dilandasi dengan kesadaran hadirnya Allah di dalam diri dan di dalam sekitar. Gitu ya. Yang kedua adalah generasi yang selalu berpikir. Seorang intelektual, seorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang bagus, seorang yang gandrung akan ilmu. Nah, jadi kalau kita ingin berkarya dengan baik, kita juga harus pakai ilmu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ini adalah generasi yang selalu berpikir, punya landasan keilmuan pemikiran yang kuat, yang dilandasi kesadaran spiritual yang kuat pula. Inilah generasi zikir, generasi fikir. Tapi ada lagi yang terakhir. Generasi ulul albab ini, seorang ulul albab ini adalah seorang yang memiliki sifat yang kreatif dan inovatif. Dia tidak pernah habis akalnya, tidak pernah habis idenya. Bahkan dalam hal melihat bagi orang lain itu tidak baik, bagi dia mungkin baik. Bagi orang lain tidak berguna, mungkin bagi dia itu justru sangat berguna. Jadi orang yang selalu berkreatif, inovatif, pikirannya itu tidak mentok. Apa? Yaitu orang yang selalu bersyukur kepada Allah, yang selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang yang selalu menyampaikan pujian pada Allah, yaitu ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Orang yang berpikir tidak pernah ada sia-sia apa yang ada di bumi ini. Orang yang selalu melihat ada sisi baik dari seluruh yang ada di sekitarnya, apapun itu, tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Seorang yang mampu berkarya itu adalah orang yang selalu berpikir kreatif dan inovatif. Nah, orang yang tidak melakukan karya yang baik itu biasanya orang yang selalu mentok, kehabisan ide, kehabisan cara berpikir, kehabisan tidak tahu apa yang dilakukan. Wah, ini sudah tidak ada manfaat. Tetapi seorang ulul albab yang punya karya kreatif, inovatif, tidak pernah mentok, tidak pernah ada kata sia-sia. Baginya itu adalah peluang kebaikan. Baginya itu adalah peluang berkarya. Oke? Contohnya apa? Melihat nyamuk yang menempel di kulit. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah wabah, itu gangguan. Tetapi bagi seorang ulul albab, nyamuk itu melahirkan karya kreatif. Dia bisa melahirkan karya bagaimana cara membuat obat nyamuk. Gitu ya. Bagi seorang ulul albab, melihat seonggok kayu di pojokan, ya,
mungkin bekas kayu jati di pinggir hutan, ada akar yang tidak terpakai, itu bukan sampah. Tapi dia bisa memanfaatkan sebagai sebuah karya seni yang maha bagus, maha dahsyat, yang mahal juga harganya. Jadi itulah generasi ulul albab yang selalu melihat apapun bisa menjadi karya. Karena bagi dia itu tidak ada yang sia-sia. Nah, begitu ya. Nah, maka sekarang kita coba lihat apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi karya yang terbaik bagi kita. Ya. Bisa berupa karya yang wujudnya nyata, ya, berupa barang menjadi sesuatu yang berguna dari tidak berguna, maupun juga karya berupa amal soleh yang kita lakukan buat kebaikan, membantu sesamanya. Nah, itulah generasi ulul albab, generasi yang selalu berkarya kreatif, tidak pernah kehabisan ide, orangnya penuh inovatif, orangnya penuh dengan daya fikir yang kuat, tapi disertai daya zikir, ingat kepada Allah. Nah, begitulah ya apa yang ingin saya sampaikan tentang siapa manusia yang mampu berkarya dengan baik itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kalaupun ada tata tutur saya yang salah, tentu itu adalah dari diri pribadi saya. Nah, saya mengajak kepada jemaah pengajian ini, terutama anak-anak muda ini semuanya, mari kita terus berkarya kreatif dengan penuh daya fikir yang luas, haus akan ilmu, dan yang terakhir adalah jangan lupa bahwa ada Allah yang harus menjadi awal dan tujuan dari akhir kehidupan ini. Selalu berzikir kepada Allah. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan generasi-generasi yang unggul. Semoga kita dijadikan generasi-generasi soleh-soleha, dan semoga kita dijadikan generasi yang memberikan amal manfaat sebaik-baiknya buat umat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Sakanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah banyak pertanyaan ternyata yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, pemuda seperti apa yang diharapkan Rasulullah? Pemuda seperti apa yang diharapkan Rasulullah? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tentu Rasulullah, yang diharapkan oleh Rasulullah ini adalah tentu pemuda Qur'ani ya. Artinya pemuda yang sumber inspirasi dan hidupnya itu adalah dari Al-Quran. Maka kalau kita kembali pada Al-Quran tadi, surat Ali Imran 190 sampai 191 yang saya bacakan, tentu generasi yang Rasulullah harapkan itu adalah generasi, salah satunya adalah menjadi generasi ulul albab tadi. Generasi pemuda yang dia seorang ahli zikir, yang kedua adalah seorang ahli fikir, yang ketiga adalah seorang pemuda yang kreatif, inovatif, tidak pernah merasa apa yang ada di hadapannya itu adalah sebuah sia-sia. Ya, itulah harapan seorang pemuda yang Rasulullah harapkan, yang itu tentu ada dalam Al-Quran. Banyak lagi ciri ulul albab ini ya, bahasan ulul albab ini. Maka suka ada disebut dengan generasi muda ulul albab. Ada 16 ayat ya yang membahas tentang ulul albab, tetapi rata-rata para ulama, para mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan generasi ulul albab ini adalah generasi muda yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, tingkat spiritual yang tinggi, dan juga memiliki kreativitas dan inovasi dalam hidupnya. Nah, itu ya.
Itu berkaca kepada Ali Imran 190-191. Ada lagi sebenarnya Rasulullah menguatkan dalam sebuah hadis, siapa pemuda yang diharapkan itu adalah memang pemuda yang menjadi harapan masa depan. Pemuda yang tidak mengandalkan siapa bapaknya, tetapi pemuda yang menunjukkan diri, inilah aku seorang generasi ulul albab. Inilah aku yang mempunyai masa depan, ingin merubah, ingin membantu kondisi umat lebih baik. Sebuah generasi yang tidak menggelayoti keturunan siapa. Seorang pemuda yang menyebutkan diri ha anada. Inilah aku. Ya. Laisal fata may yaqulu hada abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Seorang pemuda ini tentu di dalamnya pemudi ya. Kalau nggak ada pemuda nggak asik. Nggak ada pemudinya. Ya. Jadi seorang pemuda yang mengatakan diri inilah aku. Bukan seorang pemuda yang mengatakan inilah bapakku. Nah, begitu ya. Itu maknanya adalah generasi muda yang percaya diri, punya visi yang kuat, kreatif, inovatif, punya keilmuan yang kuat juga, dan juga punya kesalehan sebagai seorang ahli zikir. Gitu ya. Itulah generasi yang insya Allah diharapkan oleh Rasulullah, yaitu generasi yang panduannya dari Quran dan juga sunnah Rasulullah. Itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Oh ini ada juga ya. Saya coba jawab dulu ya, satu atau dua pertanyaan. Nah ini agak panjang nih kayaknya. Assalamualaikum Ustadz, pada tahun lalu saya produktif membuat tulisan-tulisan edukatif yang saya upload di website. Tetapi semakin kesini tulisan yang saya buat semakin berkurang. Bagaimana Ustadz untuk tetap istiqomah dalam berkarya? Wah, ini pertanyaan yang baik ya. Bagaimana kita agar istiqomah dalam berkarya? Apalagi ini dia mempunyai hobi karya menulis. Ini luar biasa. Pertama ya, menulis itu adalah sebuah karya amal yang sangat baik sekali. Dengan Anda menulis berarti Anda menorehkan warisan buat orang lain untuk bisa dibaca. Gitu ya. Dengan menulis berarti ada ilmu, ada cerita yang diberikan kepada orang lain. Dengan menulis sebenarnya Anda lagi membuat sebuah bangunan dari sebuah yang disebutkan peradaban. Karena peradaban itu bisa dibaca karena ada tulisan-tulisan. Ya. Peradaban itu bisa dipelajari karena ada peninggalan-peninggalan tulisan, baik itu tulisan berupa aksara maupun juga gambar. Jadi betapa besarnya manfaat tulisan ini, dan ilmu itu adalah kuat kalau dituliskan. Ya, ini ada buku di depan semua, ini adalah karya tulis, berarti itu adalah ilmu. Dan ingat, ilmu karya tulis yang dibaca dan menjadi inspirasi kebaikan itu pahalanya akan mengalir kepada orang yang menulisnya. Gitu ya. Contohnya di dalam buku yang ditulis oleh penanya ini, saya yang tidak menyebutkan namanya ya. Oleh penulis ini kita katakan Aisyah ya. Aisyah yang seorang penulis itu, contohnya dia menulis tentang ajakan berzakat.
tentang hikmah zakat, atau dia bercerita tentang bagaimana kehidupan seorang mustahik menjadi muzaki. Lalu tulisannya itu dibaca oleh orang lain, dan orang yang membacanya itu disebut Abdullah. Abdullah itu membaca tulisan Aisyah tadi tentang bagaimana kehidupan seorang mustahik menjadi muzaki. Kehidupan seorang yang awalnya biasa menerima tetapi menjadi memberi, dan menjadi inspirasi Abdullah tadi. Lalu Abdullah ini terinspirasi atas tulisan ini. Lalu dia menirulah apa yang dilakukan, apa yang disarankan, dan apa yang menjadi pesan buku Aisyah tadi, yaitu intinya agar manusia selalu berbagi, gitu ya. Nah, dia mengeluarkan zakat atas perintah, atas inspirasi tulisan yang ditulis oleh tadi Aisyah tadi. Dia dengan sadar akhirnya dia mengeluarkan zakat, infak, sedekah, diberikan kepada mustahik dengan harapan mustahik itu jadi muzaki. Nah, itu pahalanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bersedekah, berzakat itu akan nyampe juga kepada Aisyah, gitu ya, karena inspirasi tulisannya ini. Nah, inilah kemuliaan sebuah tulisan. Maka zaman dulu para ulama zaman dulu, para sahabat, para tabi'in ini mentradisikan menulis hadis, begitu ya, lalu menulis tafsir sehingga berjilid-jilid. Karena bagi dia itu adalah sebuah amal soleh yang dia wariskan untuk anak cucunya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala sama dengan yang menunjukkan atas kebaikan tersebut. Kaulah buku yang ditulis Aisyah tadi itu adalah buku tentang menunjukkan kebaikan, memberikan pesan-pesan kebaikan sehingga orang mengikuti kebaikan itu, pahalanya itu akan nyampe juga pada si penulis. Maka selalu ada doa apabila kita sudah membaca buku, kitab, kita doakan semoga pahala kebaikan kita mencari ilmu juga nyampe ke pengarangnya. Begitu ya, itu adabnya kalau baca buku. Nah, maka gimana supaya istiqomah? Tadi pertanyaannya ya, saya secara pribadi menyarankan yaitu tadi motivasi. Bangun motivasi menulis itu adalah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bangun motivasi itu adalah memang untuk mewariskan, untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain mengikuti apa yang kita tuliskan dan kita akan mendapat limpahan pahala atas itu. Mungkin itulah yang justru menjadi penyelamat bagi kita di kala kita kesusahan. Mungkin itu menjadi amal soleh kita yang bisa membantu kita di kala kita memiliki keruwetan, di kala kita menghadapi kondisi mentok. Mungkin akibat itulah buku yang kita tulislah menjadi amal soleh yang menginspirasi itu, kehidupan kita menjadi lapang. Jadi kuatkan motivasi itu, kuatkan bahwa menulis itu adalah menjadikan mutiara-mutiara amal soleh, menjadikan motivasi menulis itu adalah menjadi amal ibadah buat kita, dan juga jadikan motivasi menulis itu, niat menulis itu karena Allah, gitu ya, karena Allah. Nah itu, kuatkan motivasi agar istiqomah, kuatkan niat, kuatkan tujuan, itu ya. Dan terakhir adalah kuatkan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagi orang lain. Bentuk dari inilah amal kebaikan, amal soleh yang saya buat. Insya Allah kalau niatnya sudah baik, motivasinya juga sudah kuat, tujuannya sudah kuat, ini akan membangkitkan semangat bagi kita. Nah, yang kedua supaya istiqomah dalam berkarya adalah memang kita harus sadari gangguan itu ada. Iman aja yang kita sudah kuat itu bisa naik turun, bisa yazid wa yankus, bisa nambah, bisa turun.
semua kebaikan yang kita lakukan, di samping kirinya itu ada godaan. Itu ya. Di samping kebaikan itu selalu ada godaan. Nah, dikala kita tergoda, maka ingat kembali kepada Allah. Ya, ingat kembali kepada sisi zikir kita. Oh ya Allah, ini aku kok menjadi malas nulis, godaannya kok banyak banget. Minta pertolongan sama Allah. Zikir kepada Allah untuk kita kembali kepada jalan yang benar tadi. Karena kan sudah sadar juga bahwa menulis ini baik, kok saya sekarang malas sekali ya, kurang menulis. Gitu. Nah, maka untuk istiqomah itu adalah kita kuatkan apabila ada godaan, ya, baik itu godaannya yuwaswisu fi sudurin nas, baik itu ada godaan dari orang, bisik-bisik orang, ataupun juga godaan dari setan atau godaan yang timbul dari hawa nafsu kita, maka kita harus punya perasaan bahwa ini adalah godaan yang menghalangi kepada kita melakukan kebaikan. Maka apabila kita melawan godaan ini, maka akan menjadi pahala bagi kita. Ingat kembali zikir kepada Allah, bahwa kita harus ingat kepada Allah agar kita terjauh dari segala godaan, gitu ya. Nah, itulah salah satu untuk gimana cara kita supaya istiqomah. Kita sadari betul bahwa memang godaan itu ada. Dikala kita tidak semangat, kembali kepada Allah, minta doa kepada Allah untuk kita kuatkan dan kembali untuk menulis. Ya, insyaallah itu yang menjadi salah satu cara kita untuk istiqomah. Saya kira cukup atau satu lagi kita jawab. Ya, coba satu lagi aja ya. Nah, Assalamualaikum Ustadz, saya saat ini sedang mencari ilmu untuk menunjang masa depan agar berguna bagi agama dan bangsa. Amin. Niatnya sudah sangat baik sekali. Untuk saat ini keahlian seperti apa yang harus dimiliki umat Islam? Wah, ini pertanyaannya berat sekali ya. Pertanyaannya ini luar biasa. Terima kasih dan pertanyaannya bagus sekali. Orang sedang mencari ilmu, ingin merasa dirinya agar berguna bagi agama dan bangsa. Lalu keahlian seperti apa yang harus dimiliki oleh umat Islam? Ya, ini salah satu generasi ulul albab yang saya sampaikan tadi, ya. Generasi yang selalu berpikir, generasi yang selalu berzikir, ya, generasi yang selalu mencari ilmu, haus akan ilmu dan haus akan kemanfaatan ilmu. Nah, maka kalau kita tanya, ilmu apa yang harus dimiliki oleh umat demi kemajuan umat Islam ini? Tentu pada hakikatnya semua ilmu itu adalah harus dimiliki oleh seorang generasi muslim. Karena kalau Anda ingin selamat, ya, jamaah semua ingin selamat di kehidupan dunia ini, maka itu harus dengan ilmu. Harus dibarengi dengan ilmu. Kalau ingin selamat di akhirat pun juga harus dengan ilmu juga. Kalau ingin selamat di dua-duanya, di dunia dan di akhirat juga harus disertai dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat itu harus pakai ilmu kedua-duanya. Nah, ilmu apa saja? Ilmu semuanya. Ilmu tentang duniawi dan ilmu tentang ukhrawi. Gitu ya. Tidak ada memilah-milah karena hakikatnya ilmu itu semuanya dari Allah. Ya. Ilmu itu hakikatnya dari Allah. Ilmu itu adalah hakikatnya tauhid, tunggal dari Allah. Dan ilmu Allah itu sangat luas sekali. Bahkan
Di dalam Al-Quran sebagian buah hadis menjelaskan tentang betapa luasnya ilmu Allah ini. Ibarat kita punya pensil, kita tidak ada setetes pensil ini kita masukkan ke air laut, ilmunya Allah itu mungkin setetes ilmu laut kalau yang kita ketahui, karena sangat luas sekali. Maka seorang generasi muslim yang ingin memperbaiki diri umat dan bangsanya, maka kuasailah segala ilmu, tidak memilah-milahkan. Memang sekarang ada pemetaan, peta-petakan seakan ada ilmu agama kah, ada ilmu umum, padahal dulu tidak. Dulu seorang sahabat Rasul itu, seorang para tabi'in dan seorang para ulama soleh selanjutnya setelah generasi Rasul, itu ada ilmunya konvergensi. Dia seorang ulama, dia seorang ahli agama, seorang ahli fikih, seorang ahli tafsir, seorang dokter, seorang sosiologi, seorang matematikawan, seorang astronomi, jadi lengkap ilmunya. Contoh siapa? Ibnu Sina, dia seorang dokter, tapi dia juga seorang ulama pemikir besar. Gitu ya. Banyak karya-karya keislaman dia yang luar dari pemikiran dia. Ibnu Khaldun, ya, seorang ahli agama dan juga seorang ahli sosiolog, ya. Dia punya teori tentang sukuisme itu, asobiyah, yang itu menurunkan teori-teori yang selanjutnya dalam ilmu sosial. Seorang matematikawan juga, Ibnu Hazm dan sebagainya, ya, para ilmuwan, para sahabat, para tabi'in, para soleh sama Rasulullah itu dulu ilmunya lengkap. Nah, tapi sekarang lah ilmu seakan dipecah-pecah, ini ilmu agama, ini ilmu umum, ini dunia, ini akhirat. Padahal semua ilmu itu adalah hakikatnya dari Allah. Yang penting itu adalah tadi seperti yang disebutkan dalam generasi ulil albab dalam Al-Imran 190-191. Lengkapi kekuatan intelektual Anda, kekuatan pemikiran Anda semua para jamaah ini dengan kekuatan zikir. Itu yang penting. Ilmunya pelajari apapun juga, tetapi supaya kita terjaga dari kesombongan, dari kerusakan ilmu akibat negatifnya yang kita miliki, maka kita harus barengi dengan zikir. Jadi sinergikan antara kekuatan zikir dan kekuatan ilmu. Sinergikan kekuatan intelektual dengan kekuatan spiritual. Maka kalau kita sudah menguasai semua ilmu dan kita tetap menjadi seorang pribadi ahli zikir, maka apapun ilmunya itu akan membantu untuk kebangkitan umat Islam ini. Ekonomi, silakan, sekarang umat Islam lagi punya PR besar masalah ekonomi. Tapi Anda menjadi seorang ilmuwan, seorang ekonom yang memang ahli zikir juga, yang selalu niat tujuannya itu memang karena Allah. Contohnya, sekarang kita mau mempelajari ilmu saintek, bukan ilmu saintek ansih, ya, yang tidak melibatkan, yang tidak menghadirkan Allah Tuhan di dalamnya. Jadi ilmu apapun kuasai untuk kebangkitan umat Islam, jagai dengan zikir, ahli zikir, ya, yang menjadikan hakikat Allah sebagai awal dan akhir dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi poinnya adalah semua ilmu kuasai, tetapi juga kita kuatkan juga dengan zikir juga yang harus kita kuasai.